Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang adaptasi terhadap otot. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Dwi Rahmawati. Yang kedua, Elfrika Firnanda. Yang ketiga, Kaiska Yoga Pratama Sugianto. Yang keempat, Muhammad Nasrul Abdillah. Dan yang kelima, Sepia Diaulia. Latihan olahraga merupakan suatu proses yang sistematis atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan meningkatkan beban latihan secara bertahap dan memiliki sifat individu. Setiap rangkaian gerakan pada latihan didesain untuk meningkatkan kemampuan dengan melibatkan pembangkitan tenaga dan aktivitas otot, serta melakukan adaptasi terhadap stimulasi yang berulang. Latihan olahraga memberikan efek positif dengan adanya adaptasi latihan yang terjadi pada otot. Adaptasi latihan olahraga adalah perubahan struktur atau fungsi organ-organ tubuh yang sifatnya lebih menetap, karena latihan fisik yang dilakukan dengan teratur dalam periode waktu tertentu. Latihan yang dilakukan secara teratur dan sistematis sesuai dengan program yang telah dibuat dengan baik mampu memberikan efek yang signifikan terhadap otot-otot yang terlibat dalam pelaksanaan latihan. Dengan menerapkan program latihan yang memperhatikan prinsip ini, maka otot senantiasa akan memperoleh rangsang yang memungkinkannya berubah, atau dengan kata lain mengalami adaptasi. Tubuh akan melakukan adaptasi sehingga menimbulkan efek bagi otot. Secara anatomis atau struktur, sebuah otot rangka terdiri dari beberapa bagian seperti fasciculus, muskul, fiber, scofibrils, dan myofilamen, yang terdiri dari filamen aktin atau filamen tipis dan filamen myosin atau filamen tebal. Dilihat dari serabutnya, maka otot skeletal dibagi menjadi dua tipe, yaitu serabut otot lambat atau slow twitch dan serabut otot cepat atau fast twitch. Serabut otot cepat dibagi ke dalam dua bagian, fast twitch A dan fast twitch B. Slow twitch warnanya lebih merah sebab kandungan mioglobinnya lebih tinggi karena kepadatan kapilernya juga lebih banyak dibanding fast twitch. Dikatakan otot lambat karena kecepatan kontraksinya lebih lambat dibanding fast twitch. Namun demikian, daya tahan otot ini lebih tinggi, karena itu cocok untuk cabang olahraga yang menuntut daya tahan tinggi dan tidak menuntut kecepatan maksimal. Berikut adalah perbedaan dari serabut otot lambat atau slow twitch dan serabut otot cepat atau fast twitch. Slow twitch biasa disebut juga dengan serabut otot merah, dan fast twitch disebut sebagai serabut otot putih. Adaptasi sebagai efek latihan pada otot menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem aerobik dan sistem anaerobik pada otot. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut. 1. Perubahan yang terjadi pada sistem aerobik. A. Meningkatnya kandungan mioglobin. Mioglobin adalah senyawa protein yang kompleks yang menyerupai hemoglobin di dalam darah. Oksigen disimpan di dalam otot melalui gabungan senyawa kimiawi dan myosin. Mioglobin sering disilakan sebagai hemoglobin otot karena fungsinya sama dengan hemoglobin dan terdapat di dalam otot. Selain menyimpan oksigen, mioglobin juga berfungsi untuk memfasilitasi penyaluran oksigen dari darah ke mitokondria. Mioglobin lebih banyak terdapat pada otot slow twitch. Pada latihan ketahanan banyak memerlukan oksigen, sehingga pada latihan ketahanan kadar mioglobin dapat meningkat 75% sampai 85%. B. Meningkatnya oksidasi glikogen. Latihan dapat meningkatkan kapasitas otot skeletal untuk memecahkan glukosa melalui proses oksidasi sehingga menghasilkan energi. Hal ini terjadi pada olahraga aerobik seperti lari dengan intensitas submaksimal
Pada saat berlari, otot akan menguras energi yang terbukti dari kadar glukosa darah yang mengalami penurunan setelah latihan atau lemas HS 2018. Latihan yang dilaksanakan secara rutin menyebabkan otot beradaptasi sehingga kapasitas otot skeletal untuk menghasilkan energi secara aerobik meningkat. Dua hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan oksidasi oksigen karena latihan adalah meningkatnya jumlah dan ukuran mitokondria dan meningkatnya aktivitas enzim siklus Krebs dan transport elektron. 1. Meningkatnya jumlah dan ukuran mitokondria. Latihan daya tahan menghasilkan peningkatan dalam ukuran dan jumlah mitokondria dalam otot rangka yang terlibat dalam latihan. Kemampuan untuk menggunakan oksigen dan menghasilkan ATP tergantung pada jumlah ukuran dan efisiensi pada mitokondria menjadi lebih besar. Jumlah mitokondria bergantung pada tingkat aktivitas metabolisme suatu sel. Semakin banyak aktivitas, maka akan semakin banyak pula mitokondria aktivitas. Maka akan semakin banyak pula mitokondrianya. Penelitian telah menunjukkan bahwa latihan olahraga menyebabkan peningkatan pesat dalam biogenesis mitokondria yang dimediasi oleh aktivasi dan peningkatan ekspresi transkripsi atau pembuatan Golgi faktor. 2. Meningkatnya aktivitas enzim siklus Krebs dan transfer elektron. Membran eksternal mengandung enzim transferase kinase ATP asetil koenzim A sintetase sitokrom B NAD sitokrom B reduktase fosfatidase fosfatase dan fosfolipase. Membran internal mitokondria mengandung sejumlah A. Enzim yang berperan dalam perlewatan atau transit metabolit. B. Enzim yang bertanggung jawab pada reaksi oksidase yang membebaskan energi untuk fosforilase oksidatif atau ATP dari AD. C. Transferase atau karnitin aksitransferase. D. Enzim yang berperan dalam sistem pemanjangan asam lemak dan beta oksidase asam lemak. 3. Meningkatnya simpanan glikogen otot. Pada latihan aerobik, sumber energi lebih banyak dan efisien berasal dari lemak. Sementara aktivitas enzim yang bertugas untuk mensintesis glikogen meningkat. Dengan demikian, memungkinkan penyimpanan glikogen pada otot bertambah. Pada suatu penelitian dinyatakan setelah latihan terjadi peningkatan glikogen otot sebanyak 2,5 kali. C. Meningkatnya oksidasi lemak. Yang pertama, meningkatnya simpanan trigliserida intramuskular. Trigliserida intramuskular dapat juga digunakan oleh otot untuk berkontraksi. Trigliserida intramuskular dipercaya lebih penting pada awal kontraksi otot dan selama olahraga dengan intensitas tinggi, di mana lipolisis jaringan lemak atau pembentuk energi masih terhambat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Liu dan kawan-kawan, diketahui bahwa sel otot hewan yang aktif berenang memiliki kadar aksitransferase atau DGAT dan trigliseride atau TIGI yang lebih tinggi, namun kadar diacylglycerol atau DAG yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa pada otot yang aktif melakukan olahraga terjadi peningkatan simpanan TIG di otot akibat aktivitas enzim DGAT yang meningkat sehingga DAG menjadi berkurang. Fungsi utama enzim DGAT adalah mengkatalisasi final step biosintesis triacylglycerol
gliserol dan dengan fatty acyl CoA dan DAG sebagai substrat. 2. Meningkatnya pelepasan asam lemak bebas. Untuk ketahanan aerobik, selain diperlukan kemampuan jantung dan paru untuk mengangkut oksigen yang banyak, maka kemampuan sel untuk menggunakan oksigen juga lebih tinggi. Apabila kita berlari 20 km, maka energi yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi hanya dengan pembakaran karbohidrat, tetapi juga dengan simpanan lemak. Jadi, persediaan lemak di otot hanya dapat ditingkatkan dengan latihan aerobik, yaitu dengan beban ringan untuk jangka waktu yang lama. Sukarman 1987 nomor 58. Awal melakukan aktivitas olahraga, konsentrasi asam lemak dalam darah mengalami penurunan akibat dari peningkatan pemakaian asam lemak oleh otot yang aktif. Aktivitas olahraga selanjutnya terjadi peningkatan pembebasan asam lemak dari jaringan lemak. Hal ini terjadi melalui rangsangan hormonal oleh susunan saraf simpatis dan akibat penurunan kadar hormon insulin. 3. Meningkatnya enzim yang terlibat dalam aktivitas transport dan pemecahan lemak. Latihan ketahanan meningkatkan oksidasi lemak kapasitas otot rangka dengan meningkatkannya kepadatan mitokondria, aktivitas enzim yang terlibat dalam beta oksidasi, dan pengiriman oksigen ke otot. Bukti terbaru juga menunjukkan bahwa pelatihan ketahanan meningkatkan ekspresi gen dan kandungan protein transporter beberapa asam lemak, yang dapat membantu aktivitas enzim yang berperan dalam beta oksidasi yang memecah lemak yang kemudian menjadi energi juga meningkat selama latihan. Peningkatan reaksi beta oksidasi ini meningkatkan penggunaan lemak sebagai energi. Perubahan yang terjadi pada sistem anaerobik. A. Meningkatnya kapasitas sistem ATP PC. Peningkatan simpanan ATP dan BC dalam otot. Fosfagen merupakan sumber energi tercepat yang bisa digunakan oleh otot. Efek dari latihan yang dilakukan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cepat dapat meningkatkan kapasitas fosfagen. Peningkatan fosfagen terjadi 25% selama latihan berlangsung 2-3 hari per minggu. Yang kedua, meningkatnya aktivitas enzim yang membentuk dan memecah ATP. Untuk menghasilkan energi, ATP akan dipecah menjadi ADP oleh enzim ATPase. Setelah itu, pembentukan kembali ATP dan ADP melalui proses resistensi dengan bantuan enzim myokinase atau MK, dan pembentukan ATP dengan menggunakan fosfokreatin menggunakan enzim kreatin kinase atau CPK. Efek dari latihan anaerobik otot skelet akan meningkatkan aktivitas enzim yang membentuk dan memecah ATP. B. Meningkatnya kapasitas glikotik. Sejumlah penelitian yang dirancang dengan baik telah menunjukkan bahwa beberapa enzim glikolisis kunci yang mengendalikan secara signifikan diubah oleh latihan fisik. Pentingnya aktivitas enzim glikolisis meningkat adalah untuk mempercepat laju dan kuantitas glikogen dipecah menjadi asam laktat. Oleh karena itu, energi ATP yang berasal dari sistem asam laktat akan meningkat dan mempengaruhi aktivitas. 3. Perubahan relatif pada otot fast twitch dan slow twitch. Efek latihan yang terjadi mengalami perbedaan tingkat pada masing-masing tipe serabut otot. Efek latihan terhadap keduanya mempengaruhi oleh tipe latihan, intensitas latihan, dan durasi latihan. Berikut adalah spesifikasi perubahan tersebut. A. Meningkatkannya kapasitas aerobik. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tipe serabut otot fast twitch memiliki kapasitas oksidatif lebih rendah dibanding dengan tipe serabut otot slow twitch. Namun dengan demikian, melakukan latihan keras, kapasitas kedua tipe serabut otot tersebut sama-sama meningkatkan. Ini menunjukkan bahwa karakteristik kedua tipe serabut otot ini tidak berubah. Dengan kata lain, walau sama-sama meningkat, namun kapasitas oksidatif otot slow twitch tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan otot fast twitch. B.
hipertrofi yang bergantung pada bentuk latihan. Hipertrofi adalah peningkatan massa otot. Hipertrofi pada fast twitch diperoleh dengan latihan kekuatan dan slow twitch dengan latihan daya tahan. Hipertrofi biasa terjadi pada latihan kekuatan, namun akibat latihan daya tahan, otot juga akan mengalami sedikit hipertrofi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.